Shalom dan selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini tertulis dalam Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian tertulis. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pasti merindukan sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Banyak cara yang dilakukan oleh orang, bagaimana dia untuk mendapati memiliki sukacita itu. Tetapi yang nampak, yang kita lihat saudara-saudara, bahwa sukacita itu tidak tahan lama, hanya sementara. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa sukacita yang benar hanya ada di dalam Tuhan. Sukacita yang abadi hanya ada di dalam Allah. Karena apa? Karena sukacita itu adalah harta surgawi yang diberikan Allah kepada manusia sejak manusia itu diciptakan. Tuhan menginginkan manusia hidup dengan penuh sukacita. Sehingga Tuhan menempatkan manusia yang pertama itu di Taman Eden yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Tetapi saudara-saudara, setelah manusia berdosa, sukacita itu menjadi hilang. Mereka diusir dari tempat yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan itu. Hilanglah sukacita dari manusia itu. Namun harus kita lihat saudara-saudara, walaupun manusia itu telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan sukacita,
namun Tuhan tetap menginginkan dan merindukan manusia itu hidup di dalam sukacita. Inilah kasih Tuhan yang sungguh besar yang dinyatakan hingga pada saat ini. Itu sesuai dengan nama minggu kita hari ini, Minggu Letare, artinya bersukacitalah. Ini sesuai dengan ajakan Nabi Yesaya dalam firman Tuhan yang mengatakan, bersukacitalah. Yesaya 66 ayat 10a. Bagaimanakah cara Tuhan mengembalikan kita untuk bersukacita yang benar? Firman Tuhan sangat jelas memaparkan saudara-saudara bahwa cara Tuhan memberikan dan mengembalikan kita kepada sukacita yang besar itu, yang benar itu, Dia memberikan kekayaan dan rahmat-Nya atau anugerah-Nya yang besar kepada kita. Sekarang mau kita lihat saudara-saudara, apakah rahmat Tuhan, apakah anugerah Tuhan yang besar itu yang diberikan kepada manusia untuk mengembalikan manusia itu untuk bersukacita. Yang pertama, kita diberi pengampunan. Firman Tuhan sangat jelas memaparkan saudara-saudara, karena dosa kita, karena dosa manusia, yaitu pelanggaran terhadap hukum Tuhan, tindakan kita mengikuti jalan dunia, ketaatan kita kepada penguasa dunia ini, tindakan kita mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, dan pikiran yang jahat, maka kita kena murka Allah, menjadi orang yang terhukum dan mati karena dosa kita. Tetapi kita lihat saudara-saudara, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menghapus dosa kita itu. Karena itu, dengan penghapusan dosa, dengan mengampuni kita, maka kita dikembalikan kepada sukacita yang benar itu. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita kembali kepada sukacita yang benar itu, bahwa kita diberi keselamatan. Kita bukan hanya menerima pengampunan dosa, tetapi kita menerima penyelamatan. Penyelamatan itu Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui kematiannya. Oleh karena kematiannya dan oleh pengorbanannya, dosa kita diampuni, tetapi bukan hanya itu, kita diselamatkan dari murka dan hukuman Tuhan. Bukan hanya itu saudara-saudara, pengorbanan Tuhan itu memberikan kita kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Kita diselamatkan, kita dibangkitkan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan kita menjadi pewaris, pemilik kehidupan yang kekal. Dengan demikian saudara-saudara, sempurnalah sukacita kita itu, karena kita juga menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Apakah yang Tuhan harapkan yang harus kita lakukan jika kita diberi hidup yang bersukacita? Firman Tuhan sangat jelas menyatakan apa yang Tuhan harapkan dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara-saudara, kita mau bertobat. Bertobat artinya saudara-saudara, yaitu tindakan untuk meninggalkan segala perbuatan yang salah, segala kekurangan-kekurangan pada masa lalu. Pada masa kini, yaitu mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita boleh lakukan. Dan pada masa yang akan datang, yaitu berbuat yang lebih baik. Kemudian yang Tuhan harapkan dan yang harus kita lakukan sebagai buah dari penerimaan kita akan sukacita dari Tuhan itu, bahwa kita menghasilkan buah. Firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ayat 10. Ini mempunyai arti saudara-saudara, supaya kita menghasilkan buah. Firman Tuhan mengatakan,
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Matius 3 ayat 8. Tentu saudara-saudara bahwa hasil dan buah yang harus kita lakukan, kita tunjukkan adalah buah-buah roh, sebagaimana dinasehatkan oleh Paulus. Paulus mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah saudara-saudara yang harus kita hasilkan sebagai buah dari pertobatan kita. Tuhan mengatakan, berbuahlah, hasilkanlah buah sebagai buah pertobatanmu. Nyata dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang terakhir saudara-saudara, yang Tuhan harapkan dan harus kita lakukan sebagai buah dari sukacita yang kita terima dari Tuhan, bahwa kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Firman Tuhan mengatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri, ayat 9. Ini mempunyai arti saudara-saudara supaya kita tetap rendah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri karena kita menerima keselamatan. Firman Tuhan mengatakan keselamatan itu bukan hasil usahamu, itu semata hanya pemberian Allah. Ini mengingatkan kita saudara-saudara, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 16 ayat 18 dan Amsal 18 ayat 12. Karena itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima, supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang benar, karena Tuhan menganugerahkan kasih-Mu kepada kami, pengampunan dosa, keselamatan, dan Tuhan menuntut kami supaya kami bertobat dan membuahkan hasil dan menjauhkan kesombongan dan tinggi hati. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.